Ustaz, apa yang akan terjadi nanti di akhir zaman? Ya, Bunda rahmati Allah SWT, ya, saya langsung saja masuk pada materi inti, ya Bunda rahmati Allah. Bapak Ibu rahmati Allah SWT, kita berada di akhir zaman, betul? Ya, banyak orang menyebutkan saya, bahkan media menyebut saya Ustaz akhir zaman. Kenapa saya disebut Ustaz akhir zaman? Padahal kan kita sama-sama hidup di masa yang sama. Kalau saya Ustaz akhir zaman, berarti ini jamaah akhir zaman juga, betul? Ya, karena kita berada di zaman yang sama. Ayah Bunda rahmati Allah, kapan Ustaz kiamat terjadi hanya Allah yang tahu. Tidak ada yang tahu kapan kiamat terjadi. Rasulullah SAW saja tidak tahu, apalagi saya. Yang Rasulullah tahu hanya beberapa saja, dan itu pun pemberitahuan dari Allah, ya Allah. Yang Rasulullah ketahui tentang hari kiamat, satu, kiamat akan terjadi hari Jumat. Sekarang hari apa? Hari Sabtu. Oh, udah kelewat ya? Alhamdulillah, udah kelewat berarti ya. Kiamat akan terjadi di waktu subuh. Ya, di waktu subuh. Ketika tidak lagi terdengar suara azan. Nah, hati-hati. Jika ada pemimpin daerah atau pejabat daerah atau pejabat tinggi negara yang melarang suara azan dikumandangkan, nah itu kiamat duluan tuh. Amin. Kantornya nanti kiamat duluan tuh. Kalau suara itu tidak terdengar, kata Rasul, la taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allahu Allah. Kiamat tidak akan terjadi sehingga manusia tidak mendengar suara azan. Justru Allah perintahkan, Rasulullah perintahkan pada Bilal, irfa sautaka ya Bilal. Wallah la yasma'u sautat minal jinni wal insi illa halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Keraskan suaramu, hai Bilal. Sungguh tidak ada seorang pun dari bangsa jin dan manusia mendengar suaramu dan menjawab suaramu, seruanmu, niscaya halal syafaatku untuknya. Maka Bilal mengeraskan adab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilal keras, Bilal. Keras lagi, Bilal. Adanya keras lagi, Bilal. Yang kedua, Abdullah bin Umi Maktum. Itu dua muazin Rasulullah SAW. Ya, kalau Bilal bin Rabah azan awal, adzan subuhnya Abdullah bin Umi Maktum. Jadi sunnahnya dikeraskan, bukan dikecilin. Jadi kalau dilarang, tambah toanya, Pak. Baik, ayat berarti Allah. Kemudian kiamat tidak akan terjadi melainkan Quran sudah tidak ada di muka bumi. Maka akan terjadi, ada beberapa ulama yang menjelaskan pada kami, ya, akan ada sholat berjamaah saat itu. Rakaat pertama aman, ya, rakaat pertama aman. Bacaan Quran lancar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Mau imamnya baca surah Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aman. Ruku, sujud, bangkit rakaat kedua, Allah cabut hafalan Quran dari ingatannya. Allahu Akbar. Mohon maaf saya berdiri. Ketika berdiri, Allahu Akbar. Bingung imamnya. Allah cabut hafalan Quran dari ingatannya. Mamunya heran, loh kok diam saja. Subhanallah. Subhanallah. Mamunya pun cuma bisa subhanallah. Karena sama lupa Al-Fatihah. Maka apa yang terjadi? Salat diselesaikan tanpa surat, tanpa bacaan Quran. Salat diselesaikan tanpa bacaan Quran. Hanya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah. Begitu selesai salat, imamnya balik badan. Limadha la tuzakkir tumani? Laqad nasitu bil ayah. Kenapa kalian tidak mengingatkan aku? Aku lupa dengan bacaan Quran. Ya. Kalau ada anak saleh, Ustaz ceramah dulu ya. Ya. Maka apa kata makmumnya? Kaifa nuzakkiruka wa qad tasira bil ayati aidan? Bagaimana kami akan mengingatkan Anda? Kami juga lupa dengan Quran. Lari itu imam ngambil Quran di lemari. Ketika ambil mushaf Quran dibuka, bersih, putih, bersih, tidak ada satu huruf pun di lembar mushaf. Maka
baca Quran itu di mushaf Quran ya, jangan di HP, jangan di gadget, pahalanya beda. Ini tanda kiamat telah dekat ya Bunda. Rasulullah sebutkan munculnya benda ini tanda kiamat telah dekat. Bukan berarti buruk, enggak. Boleh, tapi munculnya benda ini tanda kiamat telah dekat. Ada inna min asrati sa'ah. 3 kali Rasulullah berkata. Ada inna min asrati sa'ah. Ingatlah dari tanda kiamat akan terjadi. Anturfal asrar wa tudwal ahyar. Manusia-manusia buruk akan memimpin dunia. Wa tudwal akhyar. Manusia-manusia terbaik akan disingkirkan. Ciri kiamat akan terjadi jika manusia-manusia buruk, buruk akhlaknya, buruk akidahnya, buruk kemanusiaannya akan memimpin dunia. Waktu doa akhyar, manusia-manusia terbaik pilihan umat disingkirkan. Sudah terjadi belum? Sudah Pak? Bu, sudah terjadi Bu? Sudah. Di mana Bu? Ya, di negeri entah berantah ya. Di negeri auto pilot. Di negeri yang sedang susah minyak goreng kayaknya. Kayaknya ya, sama minyak apa tuh? Minyak bumi, minyak solar. Yang kedua, ala inna min asrati sa'ah. Ingatlah dari tanda kiamat akan terjadi. Antuk bahal qaul wa tukhzanal amal. Munculnya kata-kata buruk di media, di TV. Orang tidak takut lagi mencaci maki Allah, bahkan mereka caci maki Allah, bahkan mereka hina. Nauzubillah, ada sampai WA kepada saya. Mereka menyebut, mohon maaf, kalimat anjing mereka nisbatkan kepada Allah. Di laptop saya simpan videonya Pak, sambil mengangkat tangan mohon seperti ini. Ini di sebuah lembaga kampus Islam di Indonesia, di Jawa Barat. Nauzubillah, sampai terjadi seperti itu. Ya, munculnya kata-kata buruk, kata-kata yang tidak beradab. Itu bukan kepada manusia dilarapkannya, kepada Allah bahkan, kepada Rasul dan kepada Quran. Baik ya Bunda. Kemudian yang ketiga, ala inna min asyrati sa'ah. Ingatlah dari tanda kiamat akan terjadi. Antutlal masnah fala yujadu ahadun man yughayyiruha. Dibacanya masnah dan susah ditemukan orang yang bisa merubahnya. Famal masnah ya Rasulullah? Apa itu masnah ya Rasulullah? Makutiba siwa kita bawah. Sesuatu yang dicatat, ditulis selain daripada Quran dan hadis, dan itu banyak dibaca oleh manusia. Jujur ya Bunda, mana yang paling banyak digenggam? Quran apa gadget? Jamaah, mana yang paling banyak kita genggam dan kita baca? Quran apa gadget? Nah, ini tanda kiamat ya. Akan terjadi. Mas, fala yujadu ahadun man yughayyiruha. Tidak bisa ditemukan seorang pun yang bisa merubahnya. Oh, dirubah gimana? Lawang kita butuh dengan gadget ini kan? Bahkan bagian dari hidup kita ada di sini. Mobilitas kita diatur, kita simpan di benda yang satu ini. Ini menjadi bagian dari separuh hidup manusia milenial hari ini. Betul? Jamaah. Jamaah. Masih ada waktu. Kemudian ya Bunda yang mati Allah, kiamat tidak akan terjadi melainkan orang beriman sudah tidak ada di muka bumi. Karena orang beriman akan meninggal duluan. Yang menyaksikan kiamat terjadi hanya orang-orang kafir yang tidak punya iman. Ya. Kenapa demikian? Orang beriman nyawanya akan dicabut bareng-bareng tuh. Rasulullah SAW bersabda, Satarihul min ardil Hijaz, akan berhembus sebuah angin dari bumi Hijaz. Ainal Hijaz? Hijaz al-makan bainar Makkah wal Banidah. Hijaz adalah tempat yang terbentang antara Mekah sampai ke Madinah. Nah, itu Hijaz. Dari Hijaz ini Rasulullah sabdakan, Satarihul min ardil Hijaz, akan berhembus sebuah angin dari bumi Hijaz. Anginnya disebut angin iliyin. Artinya angin yang lembut, angin kelembutan. Saking lembutnya orang beriman gak sadar kalau nyawanya dicabut. Jadi ayah bunda hati-hati ya. Kalau ada angin sepoi-sepoi jangan senang. Jangan-jangan itu angin iblis. La tamurru ala hadin kana fi qalbihi misqala ratin min iman illa qabadathu. Tidak seorang pun di muka bumi yang ada iman dalam hatinya, walau sebesar biji sawi, melainkan angin ini akan mencabut nyawanya. Jadi serempak tuh. Ada satu tempat, kenapa Hijaz Rasulullah sebutkan? Ternyata di Hijaz ini saya dialog dengan alumnus ITB yang lama kerja di Saudi Timur Tengah.
dan lama kerja di Saudi Arabia. Ustadz, saya menemukan ada satu kultur yang berbeda, kandungan mineral tambang yang ada di kota Mekah Madinah. Saya bandingkan berdasarkan penelitian saya di sana bahwa ternyata antar Mekah dan Madinah yang disebut Hijaz itu banyak mengandung gas karbon monoksida, CO. Dan ya Bunda tahu, CO ini silent killer, pembunuh yang sangat lembut. Itu dari emisi gas knalpot kendaraan bermotor. Yang dikeluarkan itu CO, Pak. Ada taksi minggir di pinggir jalan, ya, taksinya masih nyala, supirnya tidur, ternyata lama ditungguin itu meninggal. Kenapa? Knalpotnya bocor, masuk ke dalam, kalau terhirup oleh paru-paru kita, lama-lama kita lemes, Pak. Lemes, hilang kesadaran, maka CO yang masuk ke paru-paru akan mengikat oksigen dalam darah, maka dia akan mati secara perlahan. Nah, zat karbon monoksida, kemungkinan besar karbon monoksida ini, karena nanti akan ada bencana alam. Nanti situasi akan terbalik. Palestina, Suriah akan aman, yang akan tidak aman dan berdarah-darah adalah sekitar Mekah dan Madinah. Ciri Dajjal akan datang ke Madinah apabila gempa 3 kali terjadi di Mekah Madinah. Di Madinah, apabila kita mendengar Madinah gempa 3 kali, ciri Dajjal ada di luar kota Madinah. Gempa itu yang membuat bumi Hijaz retak-retak, maka CO ini keluar. Dan angin berhembus, kata Allah, cabut nyawa orang beriman. Maka dalam waktu singkat, habis tuh orang yang beriman. Fayabqa syururun nas, maka yang tersisa adalah makhluk yang buruk. Laisa lahum imanun walau bimiski dzarratin, mereka tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Ilaihim tub'atsu sa'ah, kepada merekalah kiamat diutus. Jadi yang menyaksikan kejadian kiamat bukan orang beriman, tapi orang yang tidak punya iman walaupun sebesar biji sawi. Merekalah makhluk terburuk di muka bumi. Sahabat bertanya, Alisa fil muslimun ya Rasulullah, apakah tidak ada orang Islam pada saat itu, ya Rasulullah? Oh, banyak orang Islam. Banyak orang Islam. Tapi mereka tidak punya iman walau sebesar biji sawi. La yujawiju hanajirahum. Iman mereka jangankan ke hati, tenggorokan mereka saja tidak tersentuh oleh iman mereka. Fa'aina imanuhum ya Rasulullah? Lalu di mana iman mereka ya Rasulullah? Iman mereka ada di pangkat. Iman mereka ada di jabatan, dan iman mereka ada di bonus triliunan. Sekarang triliunan ya Bunda. Untuk sekelas saya saja, saya nggak ngomong ya. Untuk kelas lokal saja, wah, yang namanya 2 miliar itu gampang ya. Ini triliunan. Maka jangan heran di masa pandemi banyak mereka yang penghasilannya, kekayaannya melejit. Padahal rakyat susah gara-gara pandemi. Betul ya Bunda? Jamaah lanjut. Baik. Nah, jadi kapan kiamat terjadi hanya Allah yang tahu. Ayah Bunda subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa peristiwa yang akan terjadi menjelang kiamat. Sebelum kiamat terjadi, Islam akan zahir terlebih dahulu. Ini saya perlihatkan beberapa peristiwa berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, ini bukan saya yang membuat, tapi yang membuat ini dari sebuah situs di internet, ya, Ayah Bunda, dan ini saya pakai. Jadi ini bukan saya. Bukan saya membuat. Peristiwa-peristiwanya saya sepakat, namun susunannya tidak semua sepakat. Menurut saya, Ayah Bunda, saya nggak bisa jalan ya, ada ini ya. Nah, yang ini menurut saya peristiwanya di sini. Perang menggunakan teknologi mulai dari sini sampai ke bawah sini ya Bunda. Ini perang menggunakan teknologi. Nah, ketika datang Dajjal, teknologi sudah tidak ada. Karena perang melawan Dajjal itu teknologi sudah hilang dari muka bumi. Nah, peristiwa apa yang menyebabkan teknologi hilang dari muka bumi? Terbitnya matahari dari barat. Ayah Bunda, tadi malam, tadi subuh matahari terbit dari mana? Dari? Yakin dari timur Pak tadi Pak? Alhamdulillah, berarti masih lama ya? Masih jauh berarti ya, Alhamdulillah. Ya kalau masih dari timur. Kenapa? Karena Rasulullah sampaikan, Sayati alaikum laylun tuluha kasalasati layalin. Akan datang satu malam yang panjangnya sama dengan 3 malam. Rasulullah SAW menyebutkan, Sayati alaikum. Akan datang kepada kalian, kemungkinan ini kepada umat Islam.
Kalau disebut umat Islam, kebanyakan umat Islam di timur kan, antara Jazirah Arab dan Asia, antara Timur Tengah dan Asia Tenggara, Asia. Nah, kemungkinan yang mengalami panjangnya malam 3 kali 24 jam ini adalah Asia dan Timur Tengah dan Arab. Eropa akan mengalami panjangnya siang. Wa kana rajulan salihan fikum istakhadha min amikum kama ada summa yatahajjadillah wa yaqra'ul Qur'an wa yanzuru al-fajr. Dan adalah seseorang yang dia soleh di antara kalian bangun di sepertiga malam terakhir seperti biasa. Dia bangun, dia tahajud, dia baca Quran dan berzikir sambil nunggu fajar. Sudah lama dia nunggu, kok fajar belum juga keluar? Kemana ini? Apa saya bangunnya keasikan terlalu cepat saya bangun? Dia tidur lagi. Sudah lama dia tidur, bangun pusing, kok nggak keluar lagi matahari, kemana ini fajar? Ya, di miss call nggak diangkat. Halo Fajar, kenapa nggak terbit gitu ya? Di WA tidak dicentang gitu ya. Kemana nih Fajar? Gelisah dia tidur lagi. Dan apa yang terjadi? Dia terbangun ketika manusia gundah gulana. Kenapa demikian? Karena dia manusia menyaksikan matahari terbit dari barat. Fadzalika hin, itulah hin. La yanfa'u nafsan iman wa lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Orang-orang yang saat itu kafir menyaksikan matahari terbit dari barat, amanu ajmaun, mereka akan beriman semuanya. Tapi sayang, kata Rasulullah, iman mereka tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang beriman tapi lalai dengan imannya. STMJ. Apa STMJ ya, Bunda? Waalaikumsalam. Ya. Ya. Mohon maaf saya izin lanjut, Ustaz. Ya, ada juga yang STMJ. Apa STMJ? Bunda, apa STMJ, Bunda? Pak. Sholat terus maksiat jalan. Nah, itu STMJ. Sholat terus maksiat jalan. Sama ketika mereka mau taubat kepada Allah, taubat mereka sudah tidak diterima. Karena matahari sudah terbit dari barat. Rasulullah bersabda, man taba qabla ghurubi syamsi min maghribiha qubilat taubatuh. Siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah menerima taubatnya. Mungkinkah matahari terbit dari barat, ayah bunda? Itu sangat mungkin sekali. Jadi saya perlihatkan satu peristiwa yang mungkin seumur hidup kita baru kali ini terjadi, ayah bunda. Ya, ayah bunda perhatikan, ini terjadi 2011. Ya, terjadi di tahun 2011 di kota New York, Amerika Serikat. Orang-orang pada keluar menyaksikan peristiwa yang mungkin seumur hidup mereka baru sekali ini terjadi. Dan saat itu musim salju di Amerika, di kota New York. Early Maret 2011. Itu beritanya. Awal Maret 2011. Perhatikan, ini matahari yang selama ini setia menemani kita. Dan ini masih dari timur terbitnya. Tapi perhatikan ya bunda, apa yang terjadi di langit Amerika. Ini matahari kita. Yang ini apa? Terlihat ya bunda tadi? Second suns as seen in New York sky. Ada dua matahari di langit Amerika. Kira gitu yuk. Lagi di lebih otak, kenapa dari hole? Oke. Namun sayang sekali di Indonesia tidak viral karena media di Indonesia sibuk memberitakan perkelahian dua artis, dua selebritis kita. Nah itu lebih penting daripada ini. Baik ayah bunda yang kita hormati Allah SWT. Nah kemudian ayah bunda yang hormati Allah, peristiwa apa lagi yang akan terjadi ayah bunda? Nah peristiwa yang lain yang besar kemungkinan ini lebih dekat pada kita adalah Perang Dunia Ketiga. Kemarin sudah saya bahas tentang Perang Dunia Ketiga. Perang besar dunia ini akan terjadi. Abu Hurairah adalah sahabat Rasulullah SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis. 6.374 hadis. Beliau sebelum meninggal mengatakan, demi Allah, aku banyak mendapatkan bejana ilmu.
Setidaknya ada 2 bejana ilmu aku dapatkan dari Rasulullah SAW. 1 bejana ilmu demi Allah sudah aku sampaikan kepada kalian. Namun ada 1 bejana ilmu yang sampai hari ini belum aku sampaikan. Karena aku takut kalau aku menyampaikannya kepada kalian, jika kalian tidak faham, nyawa aku ini taruhan nih, leherku ini taruhan nih. Maka sampai hari ini aku tidak menyampaikannya pada kalian, karena aku khawatir jika ini sampai kepada orang yang bukan haknya akan terjadi fitnah. Tapi demi Allah, sekarang kalian saksikan aku dalam keadaan sakaratul maut. Aku menjelang ajalku dan aku takut menyembunyikan ilmu dari Rasulullah SAW. Maka demi Allah aku sampaikan. Apa yang Abu Hurairah sampaikan, gambaran perang dunia ketiga. Percaya tidak ya bunda? Di dalam hadis itu Rasulullah menyebutkan nama Hir. Akan muncul seorang pemimpin dunia yang orang menyebutnya Hir atau Al-Hir, dari sebuah negara yang orang menyebutnya Jerman. Sahabat tidak ngerti apa itu Hir, apa itu Jerman. Kita yang paham sekarang. Hir, Hitler, Jerman ya negaranya. Rasulullah juga menyebutkan Amerika, negara ratu dunia. Ya, negara ratu dunia. Itu patung Liberty kan ratu itu. Dan terkait dengan Amerika. Nah mungkin jangankan yang dulu, sekarang pun mungkin nggak percaya orang menyebutkan mendengar hadis seperti itu. Nah yang digambarkan adalah perang dahsyat, perang dunia. Teman-teman di Bandung atau di beberapa tempat terutama di Batam, mereka mengatakan, Ustadz kami tidak takut perang dunia ketiga Ustadz. Oh kenapa Pak? Yang kami takuti bukan perang dunia ketiga. Yang kami takuti adalah periode ketiga Ustadz. Oh jamaah, keceplosan dia ya. Ini bukan saya yang bilang ya, mereka yang bilang seperti itu. Masya Allah. Baik ya berhormati Allah. Kemunculan perang dunia ketiga itu menjadi pertanda Imam Mahdi akan datang. Di mana perang dunia ketiga ini, ya kemunculan Imam Mahdi telah dekat, ditandai dengan idza muni'an nasu ayyahujal baita wa ya'tamiru ilaih. Apabila manusia terhalang untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, itu pertanda Imam Mahdi telah dekat kemunculannya. Sudah terjadi belum ya bunda? Peristiwa apa yang membuat kita terhalang melaksanakan ibadah haji dan umrah? Nah ini dia. Pandemi ya? Pandemi apa pandemi? Pandemi ya? Pandemi. Jadi bisa diatur. Kita ya boleh mati Allah SWT. Baik, kemudian nah peristiwa itulah yang mendadakan akan munculnya Imam Mahdi. Ayah bunda, siapakah Imam Mahdi? Suatu sosok pemimpin dunia yang menjadi keturunan Rasulullah SAW, yang akan memimpin umat Islam kembali menguasai dunia. Ya, beliau akan muncul ketika terjadi banjir darah di kota Mekah. Saya pernah mendokumentasikan peristiwa banjir darah di kota Mekah. Ya bunda, pernah mendengar? Dan pernah menyaksikan saya kira di televisi. Pernah ya? Peristiwa apa itu? Peristiwa jatuhnya kren di musim haji tahun 2015. Ini yang terjadi. Saat itu cuaca di Arab sangat buruk sekali. Terjadi anomali cuaca di tanah Mekah, di atas Masjidil Haram. Cuaca seperti ini, bahkan terjadi petir di sekitar Mekah, di atas langit Masjidil Haram. Maka orang-orang berkumpul di dalam Masjidil Haram menghindari turunan hujan. Namun apa yang terjadi? Salah satu petir mengenai kren. Ya, ini salah satu petir mengenai kren, dan akibatnya apa? Kren itu pun jatuh menimpa jemaah haji yang sedang berteduh. Bunda, disawab mereka mati syahid. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, man dhahaba ila baitil liyahujja ila al-bait, man kharaja min baitil liyahujja ila al-bait, summa mata fihi, kataballahu ajra hajri ila yaumil qiyamah. Berarti siapa yang keluar dari rumahnya pergi untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, lalu dia meninggal ketika ibadah haji, Allah catat setiap tahun dia melaksanakan ibadah haji sampai hari kiamat. Subhanallah, dan mereka syahid. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Tidak ada pahala bagi haji mabrur kecuali adalah surga.
Insyaallah sakit memang, tapi itu cara Allah memasukkan mereka ke surga. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata bukan itu yang dimaksudkan Rasulullah, bukan banjir darah ini. Tapi banjir darah ketika 3 putra mahkota Raja Arab akan berperang berebut kekuasaan setelah matinya penguasa Mekah dan Madinah. Yaktatilu salah satu inda kanzikum, akan berperang 3 orang laki-laki di sisi perbenaran kalian. Kulluhum ibnu khalifatin, 3-3-nya anak Raja Arab. Ya bunda, ini adalah Raja Arab yang pernah memimpin Saudi Arabia. Ya, keluarga dinasti Ibnu Saud dimulai dari ayahnya Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud. Ini adalah pendiri Saudi Arabia, mempersatukan 13 kerajaan, salah satunya Mekah Madinah. Ya. Dan ini Raja Salman yang sekarang memimpin Saudi Arabia. Rasulullah bersabda dari Sauban radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yaktatilu anda kanzikum sadasatun, akan berperang di sisi perbenaran kalian. Kanzikum ini maksudnya Ka'bah. Akan ada 3 laki-laki berperang di sekitar Ka'bah. Kulluhum ibnu khalifatin, 3-3-nya anak raja, putra mahkota. Khalifah di sini maksudnya mulkin. Summa la yasiru ila wahidin minhum, tapi salah satu pun dari mereka tidak berhasil menjadi raja. Kenapa? Karena yang akan menjadi raja adalah Imam Mahdi. Ini terjadi di musim haji. Ya, perkiraan kami di musim haji, karena Rasulullah menyebutkan fayankusu fil ardi sab'atan aw samanin, yani hajajan, dia akan tinggal di muka bumi 7 atau 8 kali musim haji. Berarti dimulai dari musim haji beliau memimpin dunia. Kemungkinan saat itu dibayat oleh umat Islam ketika musim haji. Bapak Ibu dan Matur semoga ringkas saja waktu saya. Kayak bunda, ini Raja Salman. Sebetulnya beliau punya adik yang bernama Mukrim bin Abdul Aziz. Sebetulnya ini putra mahkota beliau. Ini anak paling kecil, tapi beliau sudah meninggal dunia. Helikopter yang beliau naiki kena ada sabotase yang menembak dan jatuh, meledak dan beliau meninggal dunia. Maka putra mahkota jatuh kepada Muhammad bin Salman. Sementara Muhammad bin Naif yang lebih senior dari Muhammad bin Salman, ini Muhammad bin Naif, ini menjadi tahanan kota. Lalu ada siapa satu orang lagi? Ada Al-Walid bin Talal. Nah, ini istrinya. Ya, istrinya berhijab tidak? Seperti itu. Nah, ya bunda rahmati Allah, sekarang kita bisa menyaksikan bagaimana sistem sekuler dari kepemimpinan MBS yang lebih membuka keterbukaan kepada negara-negara barat untuk berinvestasi. Khalid bin Farhan, putra mahkota dari Jerman, yang melarikan diri ke Jerman, menyelamatkan diri, menyerukan untuk mengkudeta kedua-duanya. Ayah bunda, apakah ini akan berimbas pada perang di Jazirah Arab sehingga akan terjadi, khususnya di Saudi Arabia, terjadi banjir darah di sekitar Mekah? Wallahu a'lam bishawab. Ayah bunda, ya terkait dengan fitnah Dajjal, Rasulullah SAW sebutkan akan muncul ketika umat Islam selesai berperang mengalahkan Romawi. Ayah bunda yang dirahmati Allah, mohon maaf ini saya sering perlihatkan ini. Ya, Imam Mahdi muncul, maka perang pertama bukan melawan Amerika, bukan melawan Rusia, bukan melawan negara-negara lain, tapi melawan bangsa Arab sendiri yang munafik. Akan dibersihkan kemunafikan dari tanah Arab. Setelah itu akan menang, termasuk penguasa Suriah akan mati. Lalu perang melawan Iran. Setelah perang melawan Iran, perang melawan Romawi. Setelah perang melawan Romawi, baru Konstantinopel akan dibebaskan. Turki. Jarak antara Konstantinopel dibebaskan dengan Dajjal muncul itu 7 bulan saja, 6-7 bulan. Sangat dekat sekali. Ya, ayah bunda yang dirahmati Allah. Kemudian bagaimana kemunculan Dajjal? Rasulullah sebutkan dalam beberapa hadisnya. Saya tampilkan dalam gambar yang satu ini ya bunda, atau dalam tampilan yang satu ini. Jangan kemana-mana ya bunda, tetap bersama saya setelah yang satu ini. Allahu Akbar. Pasti ada waktu ya bunda. Suatu hari Rasulullah SAW menyampaikan khutbah bercerita tentang Dajjal. Rasulullah SAW mengatakan innahu sayakhruju min huna, ya, minal masyriq. Rasulullah sebutkan dia akan keluar dari timur. Ada banyak tempat yang Rasulullah SAW innahu sayakhruju min kibalil masyriq, dia akan keluar dari arah timur. Rasulullah mengarahkan telunjuknya ke pulau ini, Pulau Sedir yang ada di laut Yaman, lalu ke atas ke pulau, mohon maaf, yang di atas Pulau Sedir, yang di bawah Pulau Socotra. Jadi di Pulau Sedir ya bunda.
Lalu Rasulullah pun menyebutkan Dajjal akan muncul dari timur. Sayati alaikum Dajjal wa yattabi'unahu sab'una alaf al-yahud min wadi Isfahan ala jabhatil faras. Dajjal akan muncul ke tengah-tengah kalian dan akan diikuti oleh 70.000 bangsa Yahudi dari lembah Isfahan Iran menggunakan jubah Persia. Ini bangunan-bangunan yang mensiratkan kemunculan Dajjal. Bangunan-bangunan ini eksis menandakan sistem Dajjal sempurna menguasai dunia. Saya mengutipkan ini sesuatu yang ada di dalam muhasabah para ulama akhir zaman. Innahu sayati alaikum wa huwa mani'un min dukhulil madinata. Sesungguhnya dia akan datang ke tengah-tengah kalian, tapi dia terlarang untuk memasuki kota Madinah. Kenapa? Fa inna likulli bab min bawabatil Madinah lahu malakan bisihamihima. Ketika Dajjal akan datang ke Madinah, Madinah tidak bisa dimasuki Dajjal. Kenapa? Karena setiap pintu gerbang Madinah dijaga oleh 2 malaikat dengan panah mereka. Satu langkah Dajjal masuk di panah, mati Dajjal. Maka Dajjal takut memasuki Madinah. Fayamkusu kharijal Madinah. Maka Dajjal tinggal di luar kota Madinah. Di mana? Ini ya bunda. Fayamkusu fi makanin mulhid hiwalal Madinah. Dan ciri Dajjal ada di sekitar sana apabila Madinah goncang gempa 3 kali, kata Rasulullah SAW. Ada sebuah bangunan di sekitar Madinah yang secara resmi disebut istana kerajaan, namun penduduk setempat menyebutkan istana Dajjal. Ini dia. Inilah bukit bergaram satu-satunya yang ada di sekitar Madinah, yang dikatakan di sini Dajjal akan tinggal. Innahu sayas'adu jabala fayatawajjah ila jihatil Madinah summa yaqulu liman tabi'ah hal ra'aitum darikal kisral abyad. Dajjal akan naik ke sebuah bukit, dan di bukit itu Dajjal mengarah ke Madinah lalu mengatakan, apakah kalian melihat istana putih itu? Itu adalah apa ya bunda? Istana Ahmad. Artinya Masjid Nabawi terlihat seperti istana putih dan Dajjal menyebutnya istana Ahmad, padahal itu Masjid Nabawi. Di sana ada raudhah, terdapat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, di mana bukit ini? Nanti ayah bunda kalau umroh, insya Allah nanti tanggal 11 September ya, momen hancur, kita akan kajian akhir zaman langsung di Tanah Suci Mekah. Kita akan umroh plus tadabur tanda-tanda akhir zaman, mulai dari kota Mekah, Jeddah, Madinah. Kita lihat tanda-tanda ini. Kita akan lebih dekat ke sini insya Allah. Kalau ayah bunda city tour Madinah, ayah bunda ke Masjid Qiblatain. Nah, Masjid Qiblatain ini di belakangnya ada bukit ini, Jabal Habsyi. Di sini Dajjal akan naik bukit ini. Nah, ini kota Madinah. Dan di sebelah barat dayanya ada Jabal Habsyi. Dibangunnya istana Dajjal di atas Jabal Habsyi ini. Itu kata orang-orang setempat. Tadi saya sampaikan, Dajjal akan mendaki gunung dan melihat ke arah kota Madinah. Kemudian dia akan mengatakan pada para pengikutnya, kalian melihat istana putih itu adalah masjidnya Ahmad. Imam Hakim mencatatkan ini dalam kitab Al-Mustadraknya sesuai dengan syarat Imam Muslim untuk validitas hadisnya. Jadi saat itu Dajjal melihat Masjid Nabawi putih seperti istana. Baik, seperti apa Masjid Nabawi hari ini? Kita lihat, ini Masjid Nabawi di siang hari. Ini Masjid Nabawi di siang hari. Apa warnanya bunda? Putih. Nah, ini Masjid Nabawi di malam hari. Apa warnanya? Setahu saya Masjid Nabawi tidak lagi dirubah. Pembangunan, perombakan bangunan ke makam sebelah utara, makam Baqi itu sudah selesai. Artinya sampai kapanpun Masjid Nabawi tidak akan berubah. Seperti ini ya bunda. Ini tanda pertama kemunculan Dajjal. Telah dekat kepada kita. Hadis kedua yang menyebutkan tanda-tanda kemunculan Dajjal terkait dengan kota Madinah, ya, walaha sab'atu abwab, dan Madinah punya 7 pintu gerbang. Setiap gerbang dijaga 2 malaikat. Pertanyaan saya, sekarang pintu gerbang memasuki kota Madinah ada berapa yang bunda? Kita hitung sama-sama. Ada berapa? Ada 7. Jeddah, Makkah, Rabik, bandara, ya, Tabuk, kemudian ada 2 sekitarnya. Ada 7 sekarang.
Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pintu gerbang yang dibuka menuju kota Madinah. Artinya betapa dekat peristiwa-peristiwa. Subhanallah. Ini Syekh Abdul Rauf bin Halimah. Dia meruqyah seorang wanita Perancis. Wanita ini menjadi jin catcher. Jin dalam tubuh wanita ini berkata-kata seperti ini. Ini kata-kata jin yang ada dalam tubuh wanita ini. Ya. Baik, Nabi Isa akan turun ketika Dajjal akan berhadapan dengan pasukan umat Islam. Saat itu umat Islam di mana, Ustaz? Umat Islam ada di sebuah tempat yang bernama Halab di Damaskus Timur, ya Bunda. Di tempat itulah umat Islam melaksanakan sholat subuh berjamaah. Nah ini ya Bunda, masjid di mana umat Islam akan sholat subuh berjamaah. Wa imamukum minkum, dan imamnya dari kalangan kalian. Siapa? Imam Mahdi. Wa qad uqimatis shalah, dan sungguh qomat sudah dikumandangkan. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sudah dikumandangkan. Wa huwa yusawwu sufufakum, dan imam kalian meluruskan saf salat kalian. Istawu sukum, tersuat tadi, luruskan rapatkan saf salat kalian. Falamma yusawwu sufufakum fanazala Isa ibn Maryam ala janahain malakain indal manaratil bayda syarqi Damaskus. Ketika kalian sedang meluruskan saf salat kalian, maka turunlah Isa bin Maryam di sisi menara putih masjid. Nah ini masjidnya yang punya menara putih. Salat subuhnya di sini. Di mana terdapatnya di sini di Aleppo. Saat itu pasukan Dajjal sudah menguasai Turki. Ya, mereka bergerak ke arah Aleppo. Di sinilah umat Islam di bawah pimpinan Mahdi berada. Di sinilah tempat terbaiknya orang-orang beriman di muka bumi. Di sini ya Bunda, masjidnya. Dan ini masjidnya, dan di sinilah Nabi Isa akan turun. Ini menara Isa bin Maryam. Turun Nabi Isa, Imam Mahdi memanggil Nabi Isa alaihissalam. Tali Nabi Allah sallallahu, mari Nabi Allah, imami kami salat. Imam Mahdi mundur. Nabi Isa datang. Ternyata Nabi Isa menjadi imam apa tidak? Apakah sholat subuh itu Nabi Isa menjadi imam? Tidak. La, taqaddam. Nabi Isa mendorong Imam Mahdi. Taqaddam, hadhihi uqimat lak. Qomat ini dikumandangkan untukmu, bukan untuk saya. Tukromatullahi la hadhil ummah, kemuliaan yang Allah berikan pada umat ini. Bayangkan, Nabi Isa makmum di belakang Imam Mahdi. Apakah ini pertanda Imam Mahdi lebih mulia dari Nabi Isa? Bukan. Buka Quran surat Ali Imran ayat 81-82. Itu alasan, salah satu alasan kenapa Nabi Isa tidak menjadi imam sholat. Ayah Bunda, selesai sholat berjamaah itu apa kata Nabi Isa alaihissalam? Buka pintu masjid ini. Ketika pintu masjid itu dibuka, tampaklah Dajjal dengan 70.000 pasukannya dari lembah Isfahan Iran menggunakan jubah Persia. Harum tubuhnya Nabi Isa, kata Rasulullah SAW, akan menghantam pasukan itu, dan begitu mereka menciumnya, mati seketika. Plok 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 tuh. Barisan depan, barisan tengah sama belakang mereka lari terbirit-birit sambil memegang hidung mereka. Di antara mereka ada yang tidak kuat mati, sebagian mereka lari menyelamatkan diri. Walau yahtabi'u min waras syajar wa hajar, walaupun mereka bersembunyi di balik batu dan pohon, taqulu syajar wa hajar, batu dan pohon akan berkata, ya muslim, ya mu'minan, fil warail yahud uqtulhu, fil warail yahud uqtulhu, di belakang saya ada Yahudi sini. Ya. Illa gorkod, kecuali pohon gorkod. Fa innaha syajaratul yahud, karena pohon gorkod itu adalah pohon Yahudi. Pohon gorkod itu enggak akan ngomong, ya Bunda. Insyaallah nanti kita akan ke sana. Kita akan melihat langsung, ya Bunda, seperti apa pohon gorkod. Ini pohon gorkod nih, ya Bunda. Dan orang-orang Yahudi tidak pernah ada yang membuat rumah di pinggir jalan. Gak ada. Mereka selalu membuat settle mereka di puncak bukit. Bukti mereka yakin kalau perbuatan mereka akan dihukum oleh Allah dengan datangnya pasukan besar. Nah, di puncak-puncak bukit, maka mereka menanam pohon-pohon besar, dan juga batu-batu besar ada di pohon-pohon tadi, kecuali pohon gorkod. Ini di pinggir jalan. Nah, ini pohon gorkod. Ya, nanti Bapak Ibu nggak usah ngomong.
Ada orang Yahudi nggak? Jangan hanya gitu, lihat aja langsung kalau ada. Dah kata Rasulullah. Iya. Ayah bunda yang dirahmati Allah. Lalu bagaimana dengan Dajjal? Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa AS. Sebetulnya, ya, kata Rasulullah SAW, lo yatsluku lama tabi nafsih. Andaikan Nabi Isa cuma membiarkan Dajjal, andaikan Dajjal dilihatin aja begini, mati tuh sendiri. Tapi Allah menginginkan Dajjal mati di tangan Nabi Isa untuk menghapuskan semua fitnah-fitnah yang telah disebar Dajjal di muka bumi. Ya. Di mana Nabi Isa akan membunuh Dajjal? Ayah bunda yang rahmati Allah. Begitu Dajjal melihat Nabi Isa ada di dalam masjid Umawi tadi, merinding dia, mencair tubuhnya. Ya, lalu dia lari menyelamatkan diri. Nabi Isa mengambil tombak milik umat Islam, pasukan terbaik tadi, dikejar. Ketika lari ke barat, melihat Nabi Isa di belakang. Begitu lihat ke depan, Nabi Isa sudah ada di depan. Mau kemana kamu? Kamu milik saya hari ini, kata Nabi Isa. Oh, Dajjal stres. Lari ke timur, Nabi Isa sudah ada di depan. Mau kemana? Setiap tempat di mana Dajjal mengarah untuk melarikan diri, Nabi Isa ada di depannya. Hingga terdamparlah di pintu Lud. Di mana pintu Lud? 13 mil dari timur Tel Aviv. Kalau Allah mengizinkan, kita akan lihat keliling kota Yerusalem. Mungkin nanti kita akan melewati pintu Lud, kota Lud, tapi pintunya tidak terlihat. Seperti apa pintu Lud? Isa bin Maryam akan membunuh Dajjal di gerbang Lud, sebuah kota 13 mil timur Tel Aviv. Rasulullah SAW menyatakan ini dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, juz keempat halaman 105. Ayah bunda, di Lud itu banyak pintu sekarang, dan itu dikuasai oleh angkatan udara Israel. Ada satu pintu yang menarik ayah bunda. Salah satu pintu yang menarik perhatian saya. Apa itu? Ini dia. Pintu gerbang itu bertuliskan ini, Yesus coming soon. Apakah di pintu gerbang ini Nabi Isa akan membunuh Dajjal? Kalau terjadi di pintu gerbang ini, pas sekali. Pada saat itu akan terontok 3 agama besar dunia. Yahudi, Nasrani, Majusi. Ini sumber dari semua agama yang ada di dunia. Pokoknya ini, dari sinilah berasalnya 3 agama besar dunia selain Islam. Ya, ketika 3 agama ini hancur, maka hancurlah semua agama kecuali Islam yang akan tegak di muka bumi. Allahu Akbar.